Ini kataknya ya Mas, emang Ya. di karantina di lahan gini ya? Ya, karantina alami. Nah ini karantina alami nih. Ini saya karantina alami. Nah, jadi biar mengikuti Alam ya? alam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Agus. Monggo perkenalkan diri Mas. Ya, selamat siang saudara petani porang seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Arianto. Alamat saya Kerikilan RT 21 RW 04 Blagung Simo Boyolali. Terus ini yang di depan apa Mas ini Mas? Ini bibit katak, Pak. Oh iya, bisa dijelaskan Mas ini Mas? Nah, ini bibit katak yang paling tengah. Intinya ya dia ada di tengah-tengah cabang batang ya. Iya. Nah, ini adalah bibit yang paling bagus menurut saya. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Dan yang kedua, ini adalah bibit katak yang di cabang-cabang itu teksturnya pasti kebanyakan memanjang, jadi nanti sudah kelihatan. Kalau untuk bibit yang katak utama pasti teksturnya dia melingkar dan lebar, tapi untuk pohon yang besar ya. Iya. Ya, Kalau itu yang super itu 1 kilo kayak yang di itu isi berapa Mas kalau yang ini Mas? oh yang ini, Iya. yang ini kalau segini paling isinya ya 100 kurang ya, 80 sampai 100 ya? ya. 80 sampai 100 sekilonya. Terus kalau yang sampingnya tadi itu Mas sama? Yang ini Iya. sama. Tapi ini sebelum dorman sempurna ya Mas ya? Ya, ini nanti akan kulitnya akan menutup dan berwarna hitam mengkilat. Itu baru dinyatakan dorman sempurna. Terus yang kecil itu Mas? Yang ini katak utama juga, tapi pohonnya emang kecil, jadi ukurannya pun kecil. Tapi nggak semua. Kadang kan pohon kecil kataknya pun ada yang besar. Tergantung nutrisi yang dia serap gitu, Pak. Terus kalau yang di kecil itu Mas, sekilo isi berapa Mas kayak gitu? Oh, yang ini. Iya. Ini paling isi 200, Pak. Sekilo isi Kurang 200. lebihnya, iya. Terus yang sama manjang-manjang ini Mas sama ini? Ini paling 150 itu. Terus kalau yang ini Mas? Yang Ini sama kurang lebih ya 150 sama. 150. Iya. Cuma bentuknya aja yang beda Ya, ya. bentuknya ini katak utama, yang ini katak cabang aja. Terus kalau gini Mas, untuk menghasilkan umbi yang segini ini sekitar berapa sih itu? Ini 3 onan. 3 on ya, Iya. kita timbang coba lihat. 3 on, 2 on mungkin. Nah, 3 on. Iya, ini 3 on. 3 Itu on. bisa menghasilkan satu musim yang katak yang mana Mas coba Mas? Ini yang paling kecil ini, Pak. Yang ini. Coba lihatin Mas. Iya. Ya, pegangin. Yang Mas. ini. Ya. Ini kalau ini jadinya segini ya, satu Iya. musim ya. Satu musim. Ya, terus ini Mas, ini kan ada Iya. yang 1 kilo Mas. Nah, Iya. coba kita lihat. Nih, 1 kilo nih. Ini 1 Iya, kilo 1 kilo. itu dihasilkan dari katak yang mana Mas ini? Sebenarnya mudah, Pak. Iya. Kita kalau ini mungkin pakai ini bisa, tapi cuma perawatannya kurang. Iya. Jadi hasilnya segini. Kadang kalau pemupukannya terjamin juga bisa nyampe segini, Pak. Soalnya saya juga ada pengalaman di lahan waktu itu bekas tumpukan pupuk kandang. Iya. Nah, akhirnya saya tanami, loh kok pertumbuhannya beda. Kemudian saya bongkar, ada yang segini bahkan lebih. Jadi yang Iya. segini pun kecil ini Iya. bisa jadi 1 kilo. Tergantung pengolahan lahan nutrisinya itu ya Mas. Ya? Nutrisi. Kalau misalkan yang sedang-sedang aja Mas itu dihasilkan segitu dari bibit katak super berarti. Yang mana? Yang 1 kilo ini. Yang 1 kilo nggak pasti, Pak. Nggak pasti Nggak ya? pasti. Tergantung perawatan sama nutrisi lahan.
Terus kalau ini Mas, ini kan ada yang nih, Oh, coba kita iya. lihat. Ada 2,5 kilo ya, hampir Iya. 3 kilo ya. 3 kilo. Hampir 3 kilo. Ini dihasilkan dari apa ini? Mas? Ini dari umbi yang segini, Pak. Dari umbi. Dari umbi yang segini. Umbi yang 3 on ya. 3 on ya. Ya, sekilo kurang lebih isi 3. Satu musim ya. Satu musim. 3 kilo dengan Iya. perawatan yang Ya, baik ya. intensif, baik. ini di lahan naungan enggak Mas kayak gini? Yang menghasilkan Oh, segini? yang ini. Iya. Ini semi. Semi naungan. Iya, Jadi umbi yang 3 on 3 on bisa jadi menjadi 3 kilo. 3 kilo kurang sedikit. Berarti bisa berapa? 10 kali lipat ya? Iya. 10 kali lipat. 10 kali lipatnya. Terus keunggulan ini Mas, menanam umbi sama katak, kelebihan dan kekurangannya apa Mas? Ya, kalau katak kan ini, Mas. Cara kerjanya Ini kan ada umbi ya, Mas. Nah, ini umbi kecil, umbi mini ya. ya kalau yang ini Mas, ini Iya. Ini sama bibit umbi juga. ya. Nah, untuk katak saya kira perkembangannya sangat bagus, soalnya dia mampu pergantian tunasnya bisa 4 sampai 6 kali. Jadi perkembangannya luar biasa. Hasil kataknya pun banyak. Ya. Kalau untuk umbi paling cuma maksimal 3 sampai 4 saja. tunas 3 maksimal. tunas sampai 4 aja. 4 aja udah ngoyo. Kalau misalkan ini ada perbandingan kan Mas ya, kita Iya. biar masyarakat petani porang itu biar tahu. Misalkan ini ada sama-sama ini kan umbi, sama ini Iya. kan kelasnya sama. Iya. Itu kalau di sama-sama di openi, itu pertumbuhannya bagus mana Mas untuk hasilnya? Kalau menurut saya ya bagus kataknya. Bagus kata ya. Iya. Soalnya katak itu berikan tahan banting. Kalau umbi untuk karantina itu pasti ya ada resikonya lebih tinggi daripada katak. Jadi asalkan kataknya sudah durman bagus, Iya. sempurna, tanam pasti tumbuh. Kalau umbi belum tentu ya. Belum Jadi para pemula Iya. disarankan untuk membeli katak. katak. Iya. Terus kalau spora Mas, gimana Mas itu spora Mas? Kalau spora mungkin terlalu ribet ya menurut saya ya. Soalnya apa? Jangka waktunya itu lama untuk dipanen. Mungkin memerlukan 2 sampai 3 tahun. Baru Jadi panen. terlalu lama. Kalau dibandingkan dengan bibit yang lain ya tidak bisa dikejar. Istilahnya kalau bagi para petani pemula untuk misalnya modal yang kurang, lebih baik bibit katak ya Mas ya. Iya, Bibit katak yang isi banyak gitu ya. iya. Tapi panennya tidak bisa satu musim ya. Tidak bisa. Harus 2 musim. 2 sampai 3 musim. Musim. Mas itu baiknya itu kalau setelah durman Iya. sempurna itu diambil nggak Mas untuk di lahan itu Mas? Ya, kalau untuk di lahan, untuk khusus di bawah naungan tidak diambil juga enggak apa-apa. Tapi kalau untuk lahan Misalkan di sawah gitu Iya. yang terbuka. itu mendingan diambil, saya sarankan diambil. Soalnya apa? Kalau di lahan terbuka, suhu panas itu akan membakar umbi. Jadi pasti umbi akan busuk kalau Habis nggak ya. diambil. Iya. Soalnya suhu udara yang tinggi. Kalau di sawah diambil yang Iya. tanpa naungan, kalau di naungan biarin enggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Ya, habis ini kita cek-cek lahan ya Mas ya. Iya, iya. Siap. Kalau ini bedengannya berapa Mas? Lebar Lebarnya kurang lebih 1 meter. 1 meter. 1 1 meter setengah. 1 meter. 1,5 Iya. Ini kataknya ya Mas, emang Iya. di karantina di lahan gini ya? Ya, di karantina alami. Nah ini karantina Nah. alami nih. Ini saya karantina alami. Nah, jadi biar mengikuti Alam ya. alam ya. Iya. Terus kalau itu yang sudah dipanen itu Mas? Itu dari apa Mas itu Mas? Hasil apa ini Mas ini? Ini hasil dari umbi. Dari Tanaman umbi ya? umbi. Yang ini ya ada yang dari kata. Ini kan kebetulan saya jadikan satu. Karena untuk ini di lahan karantina. naungan nih, Iya. teduh banget ini. Iya. Kalau yang bisa segede ini Mas, ini dari apa Mas ini? Ini dari umbi. Umbi sebesar Umbi apa Mas? segini. Nah, Ya mungkin sekilo isi berapa Mas kali gini? isi 10 kan. Isi 10 jadinya 10 sampai segini 20, iya. di naungan ya. Iya.
Terus kalau nanamnya umbi sama Mas, perbedaannya Mas gimana Mas? Seberapa itunya Mas? Kalau umbi sama misalkan sama apa? Ya. Katak nanamnya dalamnya seberapa Mas itu? Itu dalamnya kalau umbi ya sama ya. Ya, Kurang lebih 2 ruas jari. 2 ruas jari. Ya, ini jadi ditimbun tanah, Ya, paling kedalamannya 2 ruas jari. 2 ruas jari ya. Itu maksimal. Maksimal ya. Minimal ya 1 ruas jari. 1 ruas jari. Ya. Katak juga sama Mas ya? Sama. Kalau penanaman umbi Mas dibalik atau gimana Mas? Yang Ya kalau saya ya pengalaman ini. Ya, pengalaman bulang ya saya taruh miring begini. Ya. Ini mengikuti siklus alam liar. Jadi ketika tanaman pohonnya kan ke atas. Iya. Ketika tua pasti posisi umbi kan miring. Iya. Nah, saya mengikutinya begini. Sama seperti yang di alam. Miring begini. Iya. Miring ya. Iya. Miring begini ya, Mas. Iya, Nah, iya miring, agak miring ya. iya. Iya. Terus kalau katak biasa ya Mas diturun ini ya sesuai ini ya karena katak itu ada yang lonjong, ada yang bulat. Iya. Acak biasanya. Katak. Nggih. Oke. Makasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.